Dini Farhani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, peserta uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2022. Berikut video pembelajaran saya. Anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Aski Hadir. Amira Hadir. Renita Hadir. Nuril Hadir. Nurleli Hadir. Rizky Hadir. Arsila Hadir. Babang Hadir. Alisa Hadir. Naskha Hadir. Nisrina Hadir. Sandy Hadir. Tiara Hadir. Kila Hadir. Widya Hadir. Belva Hadir. Ilham Hadir. Firhan Hadir. Krishna Hadir. Sofian Hadir. Novi Hadir. Fatima Hadir. Elena. Hadir. Alhamdulillah, semua hadir ya. Baik, kita akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak sekalian, kita akan membiasakan mengaji. Kepada Aski, silakan. Boleh di tempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa rayhanu wa jannatun na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Sadaqallahul adzim. Ya, Aski, coba Mas PPK. Anak-anak, kita menyanyikan lagu Mas PPK. Dimohon untuk berdiri. Kepada Ellen, silakan. Gerakan
Ya anak-anak, ibu ingin kalian membuat pertanyaan. Secara komunikatif kita akan membahas tentang tema belajar hari ini, yaitu Quran Surat At-Tin. Setelah minggu yang lalu kita pembelajaran baca tulis Al-Quran. Tujuan belajar hari ini yaitu agar kalian paham ya. Kalian harus mengamati, menyimak, dan bertanya. Juga nanti kita akan berdialog. Ya, anak-anak komunikasikan dengan menyampaikan, kemudian kawannya menanggapi. Ya, buka halaman halaman 1 ya. Pelajaran 1, mari baca Al-Quran Surat At-Tin. Sudah dibaca di rumah? Sudah. Sudah membuat pertanyaan? Sudah. Alhamdulillah. Iya, anak-anak nanti membuat kesimpulan ya hasil pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 sekolah dasar bab 1, mari belajar Al-Quran Surat At-Tin bersama Ibu Dini Farhani. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam. Memahami isi Al-Quran sangatlah penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, aku telah meninggalkan pada kamu sekalian 2 perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Tahukah kalian siapakah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia di alam ini? Ya, manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan penciptaan manusia dengan akal dan pikiran. At-Tin artinya buah tin. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surah At-Tin merupakan surah ke-95 dalam Al-Quran. Diturunkan sesudah surah Al-Buruj. Awali membaca Al-Quran dengan ta'awudz, kemudian membaca basmalah. Mari kita membaca Al-Quran surat At-Tin berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Artinya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi Gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makna kandungan surah At-Tin. Latar belakang turunnya surah At-Tin berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah tua renta atau pikun. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Aufi yang bersumber pada Ibnu Abbas, surah At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun. Di antara sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang tua. Mereka merasa takut tidak mendapatkan pahala atau tidak menjadi ahli surga jika mereka mengalami masa pikun. Mereka gelisah dan mempertanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui surah At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa amalan orang yang beriman dan beramal soleh, pahalanya akan selalu mengalir terus-menerus meskipun orang tersebut mengalami masa pikun. Masa pikun adalah kondisi seseorang yang sudah tua dan memiliki pikiran yang tidak stabil. Sifat pikun biasanya ditandai dengan sering lupa. Misalnya dalam ibadah, orang pikun tidak ingat lagi waktu sholat atau puasa. Surah At-Tin juga mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Semua itu harus selalu diingat agar manusia tidak terjerumus dalam kehinaan. Orang yang selamat dari kehinaan adalah orang yang selalu beramal soleh. Mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kandungan dari surah At-Tin. Ayat pertama dan kedua menyatakan, sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama At-Tin, Az-Zaitun, dan At-Turi Sinin. Menurut sebagian ahli tafsir, Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam, yaitu kota Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin dan ara. Tin adalah buah yang enak dan lembut, serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis, tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Yerusalem, Palestina, yang ditumbuhi pohon zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Adapun At-Turi Sinin artinya Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu daerah yang penuh berkah dan di dalamnya
terdapat Baitullah. Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk dengan bentuk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Bentuk yang dimaksud bukan hanya bentuk fisik, melainkan juga sempurna dalam segala potensinya. Manusia tidak hanya diberi akal untuk berpikir, tetapi juga diberi potensi nafsu, sehingga manusia mampu berkreasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sempurna adalah manusia yang menggunakan seluruh potensinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kelima dan keenam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah yang akan ditempatkan di dalam neraka. Sebagian lagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka senantiasa mendapat pahala yang tidak terputus sampai meninggal dan menjadi ahli surga. Ayat ke-7 dan ke-8 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau beramal soleh adalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapat balasan kelak di akhirat. Padahal mereka sesungguhnya mengetahui akan mati dan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil. Kesimpulan kandungan surat At-Tin adalah manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling baik bentuk rohani dan jasmaninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan manusia ke tempat yang paling hina, yaitu neraka, bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan beramal soleh. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak putus. Kepastian adanya hari pembalasan sehingga wajib kita imani Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Ya, agar tidak jenuh dan merasa segar kembali, kita akan melakukan ice breaking. Mari anak-anak keluar, Ibu telah menyiapkan beberapa soal dalam pesawat terbang. Silakan kalian lemparkan, kemudian tangkap pesawat kawan, buka dengan rapi, tuliskan pertanyaannya, dan jawablah. Surat ini terdiri atas 8 ayat diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga surat Makkiyah. Anak-anak, selanjutnya yaitu kita akan pembiasaan membaca 15 menit. Silakan dipilih buku yang sesuai dengan keinginan kalian. Ya, anak-anak tadi memperhatikan surat At-Tinnya, kemudian arti kandungannya. Anak-anak, mari kita berdiskusi. Suaranya yang jelas, tidak perlu malu, tidak perlu takut. Setelah kalian membaca buku pelajaran ini, siapa yang ingin bertanya? Ayo. Saya, Bu. Siapa hakim yang paling adil? Ada pertanyaan. Kawan kalian ada bertanya, siapakah hakim yang paling adil? Ada yang bisa menjawabnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jika manusia yang menjadi hakim terkadang berat sebelah atau karena disogok uang jadi lebih membela yang salah. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, boleh Nuria? Makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya adalah siapa? Bagus sekali pertanyaannya. Makhluk Allah yang diciptakan sebaik-baiknya siapa? Apakah malaikat ataukah binatang? Siapa yang tahu jawabannya? Boleh Krisna? Manusia. Betul sekali, manusia. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh Fatimah? Siapakah yang maha mengetahui? Fatimah bertanya, siapa yang maha mengetahui? Ada yang menjawabnya? Boleh Amira? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pencipta, pengatur segala urusan, pemberi keputusan segala persoalan, disiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Betul sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mau bertanya? Pahala yang tiada putus-putusnya itu apa? Bagus sekali pertanyaannya. Pahala yang tiada putus-putusnya. Siapa yang bisa menjawabnya? Boleh? Boleh. Menjadi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Menjadi orang yang beriman, mengerjakan amal soleh. Kalian sudah melakukan amal-amalan soleh? Sudah. Contohnya apa? Berbuat baik, Membantu ibu. membantu ibu, Menghormati orang tua. menghormati orang tua. Apalagi? Menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua. Sayang pada adik, sayang pada sesama, dengan teman bertengkar atau rukun. Ini kalian telah melakukan perbuatan soleh dengan mengikuti belajar dengan baik. Kemudian siapa lagi? Boleh Ilham? Surat Abid surat yang keberapa? Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Boleh Firhan? Ke-95 dalam Al-Quran, berjumlah 8 ayat termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, termasuk golongan apa tadi? Surat Makkiyah. Ada berapa ayat? 8. Sudah hafal? Sudah. Ada yang belum hafal? Tidak apa-apa. Nanti kita terus belajar ya. Tidak boleh menyerah. Pertanyaan selanjutnya. Boleh. Rizky Haidar. Tin itu buah apa? Atin buah apa? Pernah mencicipi buah tin? Belum ya? Oleh haji biasanya ya. Siapa yang bisa menjawabnya? Kira. Buah tin enak dan lembut, cepat dicerna. Obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menggemukkan badan. Buah istimewa, kandungan minyak berlimpah. Kandungan minyaknya berlimpah. Ternyata buah yang sangat ajaib ya. Pantas saja ada di dalam Al-Quran. Berarti kita harus mencicipinya ya. Kalau perlu kita menanamnya ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang berani? Boleh Firhan? Kota yang aman, kota apa? Pertanyaan bagus. Kota yang aman, kota apa? Ilham? Kota Mekah jaga keamanan dan keselamatannya, menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul sekali. Terima kasih tepuk tangan. Apakah kita sudah mengunjungi kota Mekah? Insya Allah suatu hari nanti kita menuju sana ya. Pertanyaan selanjutnya, boleh siapa? Ayo jangan takut. Boleh Tiara? Seperti apa orang-orang yang tidak pernah hina? Seperti apa orang-orang yang tidak pernah hina? Ada yang tahu jawabannya? Boleh Nisrina? Mereka yang beriman dan melakukan amal soleh selamat dari hina dunia dan akhirat. Betul sekali. Amal soleh tadi, beriman. Mereka lah yang akan selamat dari hinanya dunia. Contohnya ibu mau tahu contoh hina dunia apa? Dibully. Apalagi yang suka dihina siapa? Iya, dipalak boleh. Apalagi?
Diledek orang lain ya, diledek kawan, dihina. Biasanya kalau miskin diremehkan ya. Tapi kalau orang kaya bagaimana? Sombong. Aduh, sombong. Orang lain melihatnya bagaimana? Kasihan. Iri. Boleh. Apa lagi? Iya, jika melihat yang miskin kita kasihan, terenyuh. Bagus. Terus, siapa lagi yang mau bertanya? Oke lah dulu. Manusia sempurna, apakah bisa turun derajatnya? Manusianya sempurna. Apa bisa turun derajatnya? Yang tahu jawabannya? Rizky Haidar? Bisa jadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya jika keluar dari aturan ketetapan Allah SWT melalui Rasulnya. Betul. Jika keluar dari koridornya, menyalahi aturan Allah. Betul sekali. Selanjutnya, ayo, tidak perlu malu. Kalian harus bertanya. Bapak? Proses kejadian manusia apakah sama dengan kejadian makhluk lain? Proses terjadinya manusia. Bagus sekali. Punya pertanyaan itu dari buku? Berarti dibaca bukunya ya. Bukunya dimanfaatkan di rumah. Jadi tidak banyak bermain handphone, tidak banyak nonton TV. Tapi bukunya dipergunakan dengan baik. Perpustakaan kita besar, kalian bisa meminjam berbagai macam buku. Terima kasih yang sudah rajin meminjam buku di perpustakaan. Kalian boleh meminjamnya. Beberapa hari kemudian jika sudah dibaca, boleh ditukar kembali. Bagus sekali, memanfaatkan fasilitas sekolah. Apa jawabannya? Siapa yang tahu? Tidak, manusia memiliki akal, jasmani, rohani, nafsu, akal tertumbuh sehingga tanpa kita mudah melakukan kegiatan. Iya. Bentuk manusia itu tampak indah. Apakah kalian tampak indah? Iya. Tampak indah. Perempuan begitu cantik, laki-laki begitu tampan dan ganteng. Coba jika kita tidak memakai busana, apakah masih tetap cantik? Tidak. Jadi seperti apa? Hina ya. Yang suka di pinggir jalan itu ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Mereka terhina, tidak memakai busana. Itu jika kita memberikan baju dibuka kembali. Jika kita malu kan? Alhamdulillah, bagus sekali sesi tanya jawab kita tadi. Ibu telah memiliki hasil penilaian anak-anak. Pertanyaan kalian bagus, tanggapan dari kawan kalian juga bagus. Kita telah melaksanakan tadi sesi tanya jawab. Terima kasih untuk yang sudah aktif bertanya dan sudah aktif menjawab. Tidak apa-apa, tidak perlu takut salah. Anak-anak, kita akan melakukan perbaikan langkah selanjutnya ya. Apa yang belum dipahami? Apa ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Cukup paham ya? Jika ada yang kurang puas, bisa di minggu depan ya. Bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran berlangsung tadi? Senang, menyenangkan, semangat, bahagia ya. Tidak boleh terpaksa ya belajar itu. Kita harus ikhlas. Niat kita adalah ibadah. Mari kita bersama-sama menyimpulkan hasil belajar. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran tadi? Boleh Amira. Kesimpulan pembelajaran tadi adalah surat At-Tin, surat ke-95 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Manusia adalah bentuk yang sebaik-baiknya, terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Betul sekali. Kita manusia yang sempurna ya, ciptaan Allah. Kita seimbang ya, jasmani rohaninya tidak berat sebelah. Ya, anak-anak, terima kasih yang sudah menyimpulkan tadi. Itu betul ya. Kita tadi pagi udah mendalami materi tentang Quran surat At-Tin. Ada berapa ayat tadi? 8 ayat. Surat keberapa? 95. 95. Iya, berarti sudah bisa memahami dan sudah bisa menyimpulkan. Kemajuan kalian cukup besar. Iya, penguasaan bacaan kalian kita perbaiki. Kembali di rumah harus lebih rajin belajar. Tidak boleh bermain terlalu banyak.
Jangan terlalu lama bermain gadget. Bisa ya? Iya. Rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya yaitu nanti minggu depan kita akan menulis Quran surat Atin dengan rapi. Hari ini kan Selasa 19 Juli 2022. Nah, berarti minggu depan lagi ya kita akan menulis surat Atin. Kita akan melaksanakan doa penutup akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berada pada suatu majelis, kemudian pada majelis tersebut terdapat banyak perkataan yang tidak berguna, lalu sebelum beranjak meninggalkan majelis, mengatakan hal yang ini, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, aku memohon ampun padamu. Kecuali telah diampuni baginya apa yang ada pada majelis tersebut. Oke, alhamdulillah. Kan? Anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ilmunya bertambah dan bermanfaat. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.